Di sebuah desa terpencil bernama Sindangkerta, tersembunyi sebuah kisah yang hanya dibisikkan dalam gelap. Di tepi hutan yang mengelilingi desa, terdapat sebuah batu besar yang menjulang tinggi, tertutup lumut hijau dan akar-akar pohon tua yang membelitnya. Batu itu disebut batu tangis oleh penduduk setempat, sebab sering terdengar suara tangisan perempuan di sekitarnya saat malam tiba. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuh batu itu, karena konon siapapun yang mencoba akan mengalami nasib buruk. Bagas, seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau, tidak percaya dengan cerita-cerita semacam itu. Ia lebih memilih menjelaskan fenomena suara tangisan sebagai suara hewan malam, atau angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun, semua keyakinannya berubah ketika suatu malam, ia mendengar suara tangisan yang begitu memilukan datang dari arah batu itu. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia pun bergegas menuju hutan. Di tengah kegelapan, cahaya rembulan samar-samar menerangi jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang aneh, seperti bau bunga layu bercampur anyir. Saat semakin mendekati batu tangis, suara tangisan itu semakin jelas. Suara perempuan yang terdengar seperti merintih kesakitan dan memohon pertolongan. Bagas berhenti di depan batu besar itu. Napasnya tercekat ketika melihat sesuatu yang tidak mungkin bisa dijelaskan oleh akal sehat. Di balik batu, samar-samar tampak sesosok perempuan berambut panjang mengenakan kain putih panjang yang lusuh dan kotor. Kepalanya tertunduk, dan tangannya yang pucat mencengkeram kuat batu itu. "Tolong, tolong aku!" Suara perempuan itu lirih, menggema di udara. Bagas mencoba mengendalikan detak jantungnya yang berdetak cepat. "Siapa kamu? Kenapa ada di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, kepala perempuan itu terangkat, dan dalam cahaya rembulan yang redup, Bagas melihat wajahnya. Pucat, dengan mata hitam yang kosong, bibirnya sobek di kedua sisi seolah tersenyum lebar dalam kengerian. Dari matanya mengalir darah hitam yang mengalir hingga ke lehernya. Bagas mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah tertancap ke tanah. Tiba-tiba, perempuan itu bergerak cepat, mendekatinya dalam sekejap mata. Bagas merasakan napas dingin menusuk lehernya. "Jangan pergi!" bisik sosok itu. Bagas berteriak sekencang-kencangnya dan pingsan di tempat. Bagas terbangun dengan napas tersengal di rumahnya. Pak Udin, tetua desa, duduk di sampingnya dengan wajah khawatir. "Kau beruntung masih hidup, Nak," katanya. Bagas masih gemetar. "Aku melihatnya, perempuan itu." "Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi di batu itu?" Pak Udin menarik napas panjang. "Itu adalah arwah seorang wanita bernama Sari. Dulu, dia tinggal di desa ini dan dikenal sebagai perempuan yang cantik dan baik hati. Tapi ada seorang pria yang mencintainya dengan cara yang salah. Namanya Parman, seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam. Sari menolak cintanya, dan itu membuat Parman murka." Bagas menelan ludah. Apa yang dia lakukan? Parman mengutuk Sari. Dia membawa perempuan itu ke batu besar di hutan dan mengorbankannya dalam ritual mengerikan. Sari dikubur hidup-hidup di balik batu itu sebagai tumbal ilmu hitamnya. Tapi sebelum mati, dia bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun yang mencoba mengganggu ketenangannya. "Lalu kenapa aku bisa melihatnya? Aku tidak berniat mengganggunya," kata Bagas dengan suara bergetar. Pak Udin menghela napas. "Mungkin karena kau sudah masuk ke wilayahnya. Batu itu bukan sekadar batu, Nak. Itu adalah gerbang yang mengurung arwahnya. Sekarang, dia sudah tahu keberadaanmu." Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, suara tangisan di dekat batu tangis terdengar semakin jelas, bahkan hingga ke desanya. Dan yang lebih mengerikan, setiap kali Bagas menutup matanya, ia bisa melihat sosok Sari berdiri di sudut kamarnya, tersenyum dengan mata kosong yang mengalirkan darah. Sejak pertemuannya dengan Sari, hidup Bagas berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam,
Ia dihantui oleh suara tangisan dan bayangan perempuan itu yang semakin sering muncul, bukan hanya di mimpinya, tetapi juga dalam kenyataan. Bayangannya tampak di cermin, di sudut ruangan, bahkan di antara pepohonan di luar rumahnya. Tidak tahan dengan semua teror itu, Bagas memutuskan untuk menemui Pak Udin lagi. "Pak, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa tidur. Aku terus melihatnya. Apa yang harus aku lakukan?" Pak Udin tampak berpikir sejenak sebelum berkata, "Mungkin ada cara untuk menghentikannya. Kau harus pergi ke Batu Tangis lagi. Tapi kali ini kau tidak boleh sendirian. Kita harus membawa beberapa orang dan melakukan ritual pelepasan arwahnya." Malam itu, Bagas bersama Pak Udin dan beberapa warga lainnya berjalan menuju Batu Tangis. Mereka membawa sesajen dan membaca doa-doa agar Sari bisa tenang. Namun, begitu mereka tiba di tempat itu, udara mendadak menjadi dingin. Angin bertiup kencang, dan suara tangisan terdengar semakin jelas, kini berubah menjadi jeritan memilukan. Tiba-tiba, dari balik batu, muncul sosok Sari dengan mata kosong yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kalian tidak bisa mengusirku." Suaranya terdengar menggema. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan angin berputar semakin kencang. Ritual yang mereka lakukan baru saja dimulai, tetapi Sari tampaknya tidak ingin pergi dengan mudah. Kini, mereka harus menghadapi amarahnya secara langsung. Angin bertiup semakin kencang, membentuk pusaran debu di sekitar mereka. Pak Udin menggenggam jimat di tangannya, lalu berteriak, "Jangan takut, teruskan ritualnya." Bagas gemetar, namun ia berusaha tetap fokus. Mereka mulai melantunkan mantra pemanggilan roh, berharap bisa menenangkan arwah Sari. Namun, jeritan Sari semakin menggema, menggetarkan tanah di bawah mereka. Dari balik kegelapan, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Wajah mereka samar, hanya tampak sebagai sosok-sosok kabur yang menyeringai menyeramkan. "Kalian tidak akan berhasil." Suara Sari berubah menjadi parau dan menggema di seluruh hutan. Pak Udin menaburkan garam ke sekeliling batu, menciptakan lingkaran perlindungan. Namun, Sari semakin mengamuk, tubuhnya melayang di udara dengan mata yang kini membara merah menyala. "Kalian telah membangunkan kemarahanku." Seketika, suara gemuruh terdengar, dan pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergoyang liar. Bagas berusaha tetap berdiri, tetapi angin yang kencang hampir membuatnya jatuh. "Pak Udin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriaknya. Pak Udin mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan merah kehitaman. "Ini adalah minyak pemurnian. Kita harus menuangkannya ke batu dan membakar kemenyan untuk mengunci arwah Sari selamanya," katanya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok Sari melesat ke arah Bagas dengan kecepatan luar biasa. Tangannya yang kurus dan pucat hampir mencengkeram lehernya. Bagas berteriak dan terjatuh ke belakang. Tubuhnya membentur akar pohon besar. "Aku tidak akan pergi, aku tidak akan dimaafkan." Sari berteriak, tubuhnya mulai berubah semakin mengerikan. Kulitnya tampak membusuk. Rambutnya melayang seperti ditiup angin ribut, dan dari matanya mengalir darah hitam pekat. Pak Udin segera mengambil langkah cepat. Ia menyerahkan botol minyak pemurnian kepada Bagas. "Kau harus menuangkannya ke batu, sekarang juga." Bagas, dengan tangan gemetar, bangkit dan berlari menuju batu besar. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, bayangan Sari muncul tepat di hadapannya. "Kau tidak akan melakukannya," raungnya. Dengan cepat, Sari mendorong Bagas hingga ia kembali terlempar ke tanah. Namun, sebelum Sari bisa menyerang lagi, Pak Udin melemparkan segenggam garam ke arahnya. "Arwah yang tersesat, tenanglah dan lepaskan dendammu." Sari berteriak, tubuhnya seperti terbakar oleh garam tersebut. Ia mundur beberapa langkah, memberi waktu bagi Bagas untuk bangkit kembali. Dengan keberanian yang tersisa, Bagas menggenggam botol minyak pemurnian dan berlari ke arah batu. Ia membuka tutupnya dan menuangkan cairan merah itu ke atas batu. Begitu minyak menyentuh permukaan batu, batu itu mulai bergetar hebat. Suara dentuman besar terdengar, seolah ada sesuatu yang retak dari dalamnya. Sari menjerit kesakitan,
Tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi kabut hitam yang tersedot ke dalam batu. Pak Udin segera membakar kemenyan dan menaruhnya di sekitar batu. Asap putih mengepul, menyelimuti batu tangis. Jeritan Sari semakin lama semakin melemah, hingga akhirnya hening. Angin berhenti berhembus. Hutan kembali sunyi. Bagas terduduk lemas, matanya masih menatap batu yang kini terlihat lebih kusam, seolah-olah energi gelap di dalamnya telah lenyap. "Apa sudah selesai?" tanyanya dengan napas tersengal. Pak Udin mengangguk. Arwahnya telah dikunci. Ia tidak akan kembali lagi. Mereka semua menghela napas lega. Warga yang ikut serta dalam ritual itu mulai mengumpulkan peralatan mereka dan bersiap untuk kembali ke desa. Namun, sebelum mereka pergi, Bagas merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mendekati batu dan, untuk pertama kalinya, tidak lagi mendengar suara tangisan. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia merasakan sesuatu yang aneh di telinganya. Bisikan lembu, "Terima kasih." Bagas menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang kembali sunyi. Ia menarik napas dalam, lalu berjalan kembali ke desa, meninggalkan kisah menyeramkan itu di balik batu tangis yang kini kembali bisu. Terima kasih telah membaca cerita wanita di balik batu. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar bisa terus mendapatkan cerita seru lainnya. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.